Baik, halo semuanya. Kembali lagi kita meneruskan project kode igniter kita, yaitu kita dalam tahapan CRUD ya, masih dalam tahapan CRUD. Sebelumnya silahkan dibuka terlebih dahulu projectnya yang kemarin kita buat, yaitu dengan nama di htdoc ya, dengan nama motor. Nah, yang ini. Oke, kita bawa ke Sublime-nya. Nah, kita coba akses di localhost motor. Oke, jadi sebelumnya kita sudah juga melakukan CRUD, yaitu untuk create dan read ya. Create yaitu untuk tambah data di sini, dan untuk read yaitu untuk menampilkan data atau membaca datanya seperti ini. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan salah satu CRUD kembali, yaitu untuk update data ya. Jadi nanti di sini akan ada beberapa tombol aksi, yang salah satunya yaitu untuk update data ya. Jadi kita langsung saja kita masuk ke application, lalu ke view. Nah, di sini kita masuk ke home. Kita buat salah satu table headernya, yaitu untuk aksi ya, namanya aksi. Lalu di sini kita tambahkan tabel datanya. Nah, di dalam tabel data ini kita gunakan anchor ya, ataupun link ya. Kita panggil tag a tab. Lalu di dalam hrefnya kita akan isikan dengan controller edit atau controller update-nya nanti ya. Jadi kita panggil dulu php-nya. php lalu panggil base URL, echo base URL. Nah, di sini kita gunakan kita panggil menuju controller home. Di dalam controller home nanti kita akan menggunakan sebuah fungsi dengan nama edit ya. Dengan nama edit, lalu di sini kita tambahkan berdasarkan ID ya. Berarti $mtr ID lalu titik koma di sini. Lalu kita berikan kelas agar dia terlihat seperti tombol ya. Kelas btn button. BTN edit tuh biasa, misalkan BTN pakai BTN success aja ya, BTN success. Di sini kita BTN SM ya, small biar kecil ukurannya. Di sini kita kasih nama misalkan update seperti itu ya. Oke, kita coba simpan lalu kita coba jalankan. Oke, di sini sudah muncul tombol update-nya. Coba kita klik. Nah, di sini pastinya akan error karena controllernya belum kita buat. Namun di sini sudah menunjukkan bahwa yang akan kita edit adalah ID yang nomor 20 ya, yang tadi. Jadi sudah berdasarkan ID. Oke, lalu setelah kita membuat sebuah tombol yang sudah diberikan link untuk mengedit sebuah data. Nah, di sini kita harus membuat dulu tampilan untuk edit datanya itu sendiri ya. Jadi di sini kita buat file baru dengan nama edit.php ya, edit.php. Jadi bikinnya di menu di view ya, bikin edit.php di view, dimana tampilannya itu kita buat sebuah form untuk edit datanya ya, mulai dari nama sampai dengan tahun. Oke, di sini kita gunakan div dulu, div dengan kelas content wrapper ya, content strip wrapper. Oke, di tab. Lalu di dalam div ini kita buat sebuah section, di mana section ini kita gunakan kelas content ya, content. Nah, di dalam kelas section ini kita panggil dulu untuk perulangan, yaitu kita gunakan for each. Kita panggil php-nya dulu, for each $motor smtr. Oke, ini kita hapus dan ini kita hapus. Lalu untuk tutupnya kita cut dan kita paste di sini php. Nah, kita paste di sini ya untuk penutupnya. Lalu di sini kita buat sebuah form ya. Kembali kita gunakan form, di mana isi formnya itu nanti kita buat dulu metodenya. Metodenya yaitu post. Lalu setelah metode kita nanti kita gunakan action. Kita kosongkan terlebih dahulu untuk actionnya. Di sini kita panggil kembali div-nya.
Nah, di sini kita gunakan form group ya untuk kelasnya. Div untuk kelasnya form group. Nah, yang ini. Oke, di dalam div ini kita buat label. Label yang pertama yaitu untuk nama motor ya. Nama motor. Lalu yang kedua kita gunakan input dengan tipe yaitu text. Name-nya yaitu nama, sesuaikan dengan database. Untuk kelasnya sendiri kita gunakan form control dan value-nya kita kosongkan terlebih dahulu ya. Nanti kita buat value ini setelah kita membuat controller. Kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita juga gunakan kita juga panggil ID ya, tapi di hidden. Kayak di sini kita gunakan type hidden, tipe hidden. Nah, untuk namanya sendiri yaitu ID ya. Nah, setelah itu kita copy yang ini, lalu kita paste untuk membuat selanjutnya yaitu jenis ya. Di sini jenis motornya, lalu di sini yang ID ini kita hapus saja, salah satu saja di sini aja kita buatnya. Di sini kita gunakan jenis, tipenya masih teks, lalu kita copy kembali sebanyak 2 kali ya. Kurang nih copy-nya. Kita copy di sini dan di sini. Yang pertama yaitu untuk tahun, ini tipenya masih teks dan ini tahun. Dan yang terakhir yaitu untuk warna ya, warna, name-nya warna. Oke, seperti itu. Lalu untuk eksekusinya kita buatkan sebuah tombol button. Untuk button pertama yaitu untuk mereset, kita kasih nama reset. Karena nanti kita coba batalkan untuk penginputan update datanya, misalkan kayak gitu ya. Nah, di sini kita kasih kelas, button danger ya, btn danger. Lalu di sini tipenya yaitu reset ya, reset. Oke, reset. Lalu button yang kedua kita duplikat saja, button kedua yaitu untuk tombol submit ya, tipenya submit. Di sininya misalkan tulis captionnya submit. Nah, di sini btn primary. Oke, seperti itu. Nah, kita coba jalankan kembali. Nah, di sini masih tetap error karena kita sudah membuat tampilan edit, namun kita belum membuat controllernya. Oke, jadi tahap selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu untuk membuat sebuah controller untuk menampilkan ini terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke sini, masuk ke controller, lalu ke home. Nah, di sini kita buatkan controller public function. Nah, yang dibuatkan yaitu controller edit berarti ya, controller edit. Di sini kita terima by ID-nya ya, ID. Lalu kita load terlebih dahulu untuk tampilan yang tadi kita buat. Di sini kita load seperti yang di index saja. Ini yang ini kita copy saja, yang ini kita simpan di edit di sini. Nah, jadi tampilannya akan sama dengan yang di index seperti itu ya tampilannya. Oke, yang di header ini kita hapus dulu saja. Nah, coba kita jalankan terlebih dahulu apakah sudah tampil sekarang. Oke, di sini untuk tampilnya masih error ya. Di sini masih error, namun errornya beda sekarang. Nah, karena di sini kita belum menambahkan datanya ya, data di function edit ini. Ya udah, kita sekarang gunakan kita panggil dulu datanya. Oke, $var. Kita buatkan array di mana $id-nya ini, nah $id ya, $id. Lalu kita gunakan datanya itu dengan $data motor, lalu sama dengan, nah sekarang kita load load untuk di modelnya ya, berarti $this.
Kita panggil modelnya yaitu m_motor. Nah, yang nanti kita buatkan di modelnya itu dengan nama edit_data ya. Namanya ini. Lalu $var, nama tabelnya kita sebutkan yaitu tb motor. Lalu kita result ya. Result titik koma. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba simpan kembali dan coba kita lihat. Oke, di sini errornya sudah seperti ini, sudah beda lagi karena di sini katanya model edit datanya tidak dikenali ya. Jadi kita tahap selanjutnya yaitu kita harus membuat sebuah model dengan nama edit data di menu model. Di sini ya, kita buka dulu modelnya. Nah, di sini kita buatkan di dalam model ini kita load edit data yang tadi ya. Misalkan di sini panggil dulu public function. Namanya tadi edit data $var, $tabelnya ya, table. Seperti itu isinya. Di sini kita load modelnya seperti biasa $dis. Untuk load model itu berarti db. Nah, di sini kita panggil get where. Kita gunakan get where di mana $table tadi dan $where. Oke, titik koma di sini. Lalu kita return. Di sini return. Oke, jadi seperti ini ya untuk meload di modelnya. Coba kita simpan dan kita jalankan. Oke, di sini error karena datanya belum terbaca ya. Jadi coba kita lihat di controllernya. Nah, di sini harusnya oh ini ya. Harusnya kita panggil ini harusnya kita masuk ke edit. Lalu kita $data ini kita gunakan di sini ya, di load ini. $data. Gitu. Coba kita simpan kembali dan kita coba jalankan kembali. Oke. Nah, sekarang sudah muncul ya. Oke, ini ada kelebihan ini. Coba kita lihat di view. Di atas ya. Di edit maksudnya. Oke, coba ini kita hilangkan. Oke ya, sekarang sudah muncul untuk tampilan editnya. Di sini sudah muncul editnya. Namun di sini kita harusnya muncul juga ya ID 20 ini, nama motornya apa, jenisnya apa, terus tahunnya apa ya. Harusnya seperti itu. Oke, jadi di sini berarti kita kembali ke menu edit ini, lalu kita panggil satu persatu nih di sini. Caranya yaitu dengan cara PHP, panggil PHP-nya di sini. Lalu kita echo $mtr ID. Nah, ini untuk ID. Nah, ini kita copy saja sampai sini. Kita gunakan untuk nama. Kita ubah jadi nama. Lalu coba dulu deh ya, satu dulu coba. Oke, sudah masuk ya namanya yang ini. Lalu kita gunakan untuk jenis, tahun, dan warna. Oke, setelah itu kita copy. Di sini kita ganti dengan jenis. Lalu di sini kita ganti dengan tahun. Dan di sini kita ganti dengan warna. Oke, kita coba lagi. Kita save dulu, lalu kita coba. Oke ya, sudah masuk semuanya ya. Berdasarkan ID 20 yaitu Honda Sonic, terus yang ini jenisnya ini, tahunnya ini, warnanya ini. Nah, di sini kita yang kita inginkan, kita tekan tombol submit ini, lalu akan merubah data yang kita edit gitu ya, yang kita update. Oke, jadi tahap selanjutnya yaitu
berarti kita harus masuk ke controller untuk update datanya ya. Nah, sini kan udah masuk datanya, sedangkan tombol sabitnya belum berfungsi karena di sini di dalam controller ini belum kita jalankan ya. Berarti kita harus gunakan kembali sebuah function, public function, yaitu untuk update ya. Kita namakan update. Oke, seperti itu. Nah, isinya yaitu kita satu persatu masukkan inputan ya. Yang pertama yaitu untuk untuk ID sama dengan $dis input. Nah, tadi kan metodenya yaitu post ya. Kita gunakan metode post. Nah, di sini berdasarkan di sini ID. Lalu kita duplikat untuk nama sampai dengan warna ya. Kita duplikat. Yang pertama yaitu untuk nama. Kita tinggal Ctrl D saja ya. Nama. Nah, di selection lalu Ctrl D, terus jenis, tahun, dan yang terakhir yaitu warna. Oke, seperti itu. Lalu setelah itu kita gunakan kita buat sebuah array kembali ya. Coba kita $data sama dengan kita buatkan array. Di sini untuk isi arraynya itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu untuk nama sampai dengan warna ya. Oke, yang pertama yaitu untuk nama. Nama di sininya kita enter terlebih dahulu. Lalu di sini kita panggil $nama. Lalu koma, dan kita duplikat sebanyak 4 kali. Yaitu untuk jenis. Lalu tahun, dan juga untuk warna ya. Nah, yang terakhir ini tidak perlu koma, langsung tutup titik koma. Nah, setelah itu kita buatkan array. Setelah itu kita buatkan array juga untuk ID-nya ya. Berarti di mana $var sama dengan array. Nah, di sini ID, di sininya $id. Oke, tentunya setelah itu kita harus meload juga untuk di modelnya ya. Kita load dulu $dis. Nama modelnya kita panggil mmotor. Lalu di sini nanti kita akan buatkan dengan nama update data gitu ya di dalam modelnya. Update_data. Nah, di sini kita panggil $var dan $datanya, $var, lalu $data. Dan juga nama tabelnya ya, TB motor. Seperti itu. Nah, setelah datanya terupdate, kita harus meredirect ke home indexnya ya. Berarti kita redirect di menu home lalu index. Seperti itu. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini harusnya kita buat dulu di sini di menu mmotor ini. Namun coba kita jalankan dulu ya. Pasti masih error sih ya. Nah, di sini coba masih belum muncul maksudnya. Nah, karena mmotor ininya kita belum gunakan update datanya ya. Kita buat dulu saja di sini. Public function. Nah, kita dengan nama update data di sini. Lalu kita panggil satu persatu yaitu tadi $var, lalu $data dan $table. Dimana isinya kita load $dis db per $var. Oke, lalu setelah itu kita duplikat kembali. Nah, di sini yaitu untuk update dan di sininya yaitu the table dan $data ya. Oke. Di sini modelnya sudah dibuatkan, lalu controllernya juga update-nya sudah dibuatkan. Nah, di sini kita tinggal actionnya kita panggil ya di edit ini. Actionnya kita panggil di sini. Kita panggil dulu PHP-nya. PHP
kita echo base URL, lalu kita tambahkan dot, yaitu kita panggil ke controller home di update ya. Berarti masuk ke home dulu, controller home, lalu masuk ke fungsi update ya, update. Nah seperti itu, lalu titik koma. Nah di sini ini ada kelebihan tutup kurung mungkin ya. Oke, kita coba dulu. Kita coba jalankan. Ini sudah di save semua. Kita coba jalankan. Oke ya. Coba kita ganti tahunnya menjadi tahun 2020 misalkan ya. Lalu kita submit. Apakah berubah? Oke ya, jadi berubah ya, jadi 2020. Nah, coba kita update kembali yang warnanya, asalnya warnanya hijau jadi warna merah juga misalkan. Jadi warna merah. Oke, lalu kita submit. Oke ya, berubah ya. Jadi dalam pengupdatean data kita sudah berhasil. Tinggal kita percantik tampilannya saja ya. Ininya kita percantik dulu. Berarti di sini kita gunakan div untuk kontainernya ya. Div dot container. Nah, tutup divnya kita simpan di bawah. Oke, coba kita lihat lagi. Oke ya, jadi di tengah gini. Lalu kita kasih jarak ya. Kita kasih jarak di sini ya, di tombol BR ini. Kita kasih BR di sini biar ada jarak. Biar ada jarak. Oke, seperti itu. Lalu ini kita pindahkan ke sini coba. Ini kita ke ataskan biar submitnya di awal. Oke, seperti itu. Lalu setelah nama ini kita kasih BR juga ya. Nah, di sini di form ini kita kasih BR juga. BR. Oke ya. Nah, seperti itu. Jadi tampilannya seperti itu. Lalu kita coba gunakan edit kembali. Contoh misalkan motornya jadi Suzuki, misalkan jadi Suzuki Next ya. Isinya Matic. Lalu tahunnya misalkan jadi 2018. Warnanya tetap merah. Coba ya kita submit. Oke ya. Suzuki Next Matic 2018 tetap merah. Oke ya, jadi sudah berhasil untuk menu update ini. Jadi untuk video pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.